Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 6 Maret 2023, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Bersama saya, Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 36 sampai dengan ayat 38. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, Yesus mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi." Di sini Yesus menyadarkan para muridnya, yang akhirnya kepada kita semua, akan salah satu kecenderungan dasar manusia yang bisa menyebabkan kegagalan bagi dirinya dalam membangun hidup yang bermutu. Manusia cenderung memandang orang lain di luar dirinya, dan pandangan itu tidak pernah bersikap netral, karena serta-merta menilai sesamanya dengan sudut pandang tertentu. Dalam menilai, kita cenderung memperbanyak kelemahan atau keterbatasan seseorang dan jarang mengembangkan aspek positif dan keunggulan orang tersebut. Penilaian itu acap kali disertai dengan suatu penghakiman yang kejam, yakni membebankan hal-hal negatif kepada yang dinilai, sehingga hal itu menjadi semacam stigma bagi orang yang bersangkutan. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa penghakiman itu hak dan kuasa Allah. Tidak ada gunanya kita menghakimi orang lain. Kita tidak akan menjadi manusia yang lebih baik apabila kita biasa menghakimi sesama kita. Kita pun tidak menjadi saleh setelah menghakimi sesama karena motif apapun. Mari kita basmi kebiasaan menghakimi sesama ini agar energi kita dan perjuangan hidup kita tidak terkuras untuk hal yang tidak ada faedahnya. Ketahuilah bahwa terkadang banyak sahabat berubah menjadi musuh setelah menjadi korban penghakiman dari sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, janganlah menghakimi, karena apabila kita tidak lagi menghakimi manusia, perilaku kita terhadap sesama akan berubah dengan sendirinya, karena tiada lagi ketegangan sebagai efek dari saling menghakimi. Hubungan antar sesama menjadi lebih kaya karena setiap pribadi telah bebas dari aneka kepentingan diri dan bisa leluasa memberikan diri satu sama lain. Hidup menjadi tenang karena diri tidak dibebani dengan aneka kriteria atau untuk menghakimi atau upaya pembentengan diri, sebab orang yang menghakimi akan dihakimi. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai utusan Bapa, Yesus selalu ingin mewujudkan kasih Bapa demi kebahagiaan manusia. Yesus menegaskan sikap manusia dalam mewujudkan kebahagiaan itu. Dengan jelas, Yesus mengajarkan sikap yang benar terhadap sesama. Ungkapan murah hati tidaklah sekedar ucapan bibir, namun harus nyata dalam hidup harian kita. Yesus berusaha membuka mata kita bahwa Bapa sendiri sudah murah hati terhadap kita dengan menerima kita kembali. Sikap itulah yang perlu kita miliki, karena kita sudah dijadikan anak-anak Bapa yang murah hati. Memang mengatakan bersikap murah hati itu mudah, namun kenyataan sering berbeda karena manusia memiliki banyak kelemahan. Namun janganlah lupa, kita telah diberi Roh Allah sendiri, sehingga kita dapat melakukan yang baik.
kita tidak boleh hanya berhenti pada kemanusiaan atau kelemahan kita saja. Saudara-saudari yang terkasih, kemurahan hati Tuhan nampak dalam kesiapsediaan melayani kebutuhan umat dalam pengampunan dan kerahiman ganti hukuman dan penghakiman, dalam menyambut pendosa dan bersolider dengan yang kecil lemah, sakit, bahkan mati. Yesus meminta kita menjadi pengikutnya, meneladani Dia. Kemurahan hati nampak dalam belas kasih, pengampunan tanpa kekerasan, dalam pemberian yang melimpah. Bahkan Yesus menjanjikan ganjaran yang tak kalah melimpah. Marilah kita mulai bermurah hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, putramu telah mengalami bahwa betapa kejam penghakiman umat manusia terhadap sesama. Ajarilah aku memerangi kecenderungan untuk saling menghakimi yang berkembang subur dalam hati, supaya kehadiranku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.